Selamat pagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seluruh presbiter yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Trinitas. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan peringatan hari lanjut usia nasional ke-30 dan kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman pada pagi ini adalah Ibu Pendeta Besti Laboreta Simon Panggabean. Mari bersaat teduh. Genaplah sudia karya keselamatan Allah bagi kita. Ia adalah Bapa yang penuh kasih dan adil. Sebagai Sang Putra, Ia rela menyelamatkan kita. Kasih-Nya tak berkesudahan, dinyatakan dengan Roh Kudus yang senantiasa menuntun kita. Karya Allah selalu sempurna, walau bagi dunia terlihat tidak sempurna. Ia tak pernah gagal, begitu pula saat Ia menciptakan kita. Kita mungkin dipandang sebagai ciptaan yang terbatas, tetapi penyelamatan Sang Putra membuat kita mampu mengalami hidup yang baru. Nafas dan tubuh ini masih diberikan kesempatan untuk berkarya, karena Roh Kudus tak pernah meninggalkan kita. Berdiri. Mari menghadap Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Matius 22 ayat 37 sampai 40 sebagai nats pembimbing. Terimalah salam, anugerah dan damai sejahtera melimpah atas kamu melalui pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sudahkah kita benar-benar dituntun oleh Allah Bapa? Sudahkah kita selalu mewartakan karya kasih Sang Putra? Sudahkah kita rela hidup di bawah pimpinan Roh Kudus? Mari
Kita mengakui kegagalan kita untuk hidup setia dalam pelukan kasih Allah Tritunggal. Ya Allah Tritunggal, kami memohon pengampunan-Mu saat kami mengabaikan pertolongan-Mu melalui orang tua, kakek dan nenek, guru dan para pelayan-Mu. Engkaulah yang menciptakan kami. Berkuasalah atas perkembangan kami, agar di saat yang sulit kami dapat mendengar suara-Mu. Ya Allah Tritunggal, kami memohon. Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah Tritunggal, kami mohon pengampunan-Mu saat kami hidup dalam persekutuan jemaat-Mu, tapi hidup kami tidak semakin serupa dengan-Mu. Engkau yang rela menyelamatkan kami, kuasailah kami dengan cinta-Mu, agar hidup kami dapat selalu mewartakan kasih-Mu. Ya Allah Tritunggal, kami memohon. Kristus, kasihanilah kami. Ya Allah Tritunggal, kami mohon pengampunan-Mu saat kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Kami mewartakan kasih-Mu, tapi kami ingin menerima pujian. Banyak pelayanan yang kami lakukan hanya untuk membuktikan kemampuan diri kami. Ya Roh Kudus, peganglah kami erat-erat di saat kami ingin melepaskan diri kami dari tuntunan-Mu. Ya Allah Tritunggal, kami memohon. Tuhan, kasihanilah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur, lalu bertobat, Tuhan menyatakan anugerah pengampunannya kepada kita. Firman Tuhan Kolose pasal 1 ayat 13-14 menyatakan, Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Dia kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku atas kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Bersatu baru
Jemaat, mari kita berdiri. Kita mendengarkan perintah hidup baru yang tertulis dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Demikianlah perintah hidup baru. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara seruling. Dipersilahkan.
Kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa, mari berdoa. Allah Bapa kami di dalam sorga, ini kami anak-anak-Mu yang bersedia dan rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Karena firman-Mu ya Tuhan akan memimpin kami kepada kehidupan dan keselamatan. Kiranya Engkaulah yang hadir dalam diri kami, dalam kuasa Roh-Mu yang kudus untuk menuntun dan membimbing kami, mengajar kami tentang firman-Mu. Sehingga dalam ketidakmengertian kami, Tuhan memberikan kami hikmat pengertian. Dan dengan sukacita kami mengerjakan firman Tuhan yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu benar disampaikan dan umat-Mu yang mendengarkan dengan sukacita menerima firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu ini sedia mendengarkan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab di Minggu pagi hari ini terambil dari kitab Imamat pasal 19 ayat 30 sampai 37. Hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku, akulah Allah. Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Engkau harus bangkit berdiri di hadapan orang ubanan, menghormati orang tua dan takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Apabila seorang pendatang tinggal padamu di negerimu, janganlah kamu menindas dia. Pendatang yang tinggal padamu harus kau perlakukan sama seperti orang Israel asli di antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu dahulu juga pendatang di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat curang dalam pengadilan, menyangkut ukuran, timbangan, dan sukatan. Haruslah kamu memakai neraca dan batu timbangan yang benar, eva dan hin yang benar. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Demikianlah kamu harus berpegang pada segala ketetapanku dan segala peraturanku serta melakukan semuanya itu. Akulah Tuhan. Pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya menetap di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan kemuliaan, membuka dan kudus sampai kekalan abadi.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema dari perikop bacaan kita, ketaatan mendatangkan kebahagiaan. Ketaatan mendatangkan kebahagiaan. Saya mulai dengan pertanyaan Bapak Ibu saudara-saudaraku. Jikalau di dunia ini, di masyarakat kita, di negara kita, di keluarga kita, tidak ada peraturan atau hukum yang mengatur kehidupan kita, apa kira-kira yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi kalau tidak ada peraturan atau hukum dalam hidup kita? Kacau, ya. Kalau tidak ada hukum, peraturan, hidup kita ini kacau balau. Karena semua orang melakukan dengan sesuka hatinya, sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan keinginannya. Nah, kalau semuanya sudah melakukan seperti yang diinginkannya, maka terjadilah kekacauan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka sebenarnya kehadiran hukum, peraturan, atau norma-norma, atau etika, atau adat istiadat, atau tata krama, itu baik. Baik untuk kehidupan kita. Karena apa? Dia yang mengatur, ya. Dia yang memagari kita supaya tidak keluar berbuat seenak hatinya. Membuat hidup kita menjadi tertib, aman, tentram, seimbang. Kalau ada orang yang melanggar aturan, maka muncullah masalah-masalah di sana. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, keberadaan hukum, peraturan dan lain sebagainya itu justru sangat positif dalam hidup kita. Tapi masih banyak orang yang tidak memahami makna hadirnya peraturan atau hukum itu. Maka dia melakukan segala sesuatu dengan seenak hatinya. Sehingga muncullah masalah-masalah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita lihat teks bacaan kita. Latar belakang dari perikop bacaan kita ini adalah bangsa Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir. Dan mereka berada di Gunung Sinai. Di sana mereka berada selama 11 bulan 19 hari. Mereka ada di Gunung Sinai itu hampir 1 tahun. Nah, selama mereka berada di sana, Tuhan menurunkan hukumnya, dasatitah, peraturan-peraturan yang terkait dengan hidup, cara perilaku orang-orang Israel sebagai umat Allah. Jadi hukum itu, dasatitah, peraturan-peraturan itu menjadi landasan atau pedoman hidup dari umat Israel sebagai umat Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah mengangkat mereka menjadi umatnya. Karena sebagai umatnya, maka mereka punya cara hidup yang berbeda dari bangsa-bangsa lain. Maka ada aturan yang harus dipenuhi, yang harus diikuti oleh bangsa itu, supaya berkenan kepada Tuhan. Nah, aturan-aturan itulah yang diturunkan oleh Tuhan melalui Musa kepada bangsa Israel. Nah, dasatita atau peraturan-peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah itu disampaikan oleh Musa selama mereka berada di Gunung Sinai. Yang nanti kalau mereka sudah memasuki tanah Kanaan, menetap di sana, akan diterapkan. Jadi menarik Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu
mempersiapkan umatnya. Sebelum memasuki tanah Kanaan, dia sudah menurunkan hukumnya, peraturan, ketetapan, titahnya untuk dikerjakan oleh umatnya nanti kalau mereka sudah berada di tanah Kanaan. Jadi ketika mereka nanti siap ada di tanah Kanaan, mereka siap mengerjakan hukum peraturan yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah. Sehingga hidup mereka itu tertata dengan rapi. Hidup mereka itu menjadi tertib, tidak sesuka hati. Jadi Tuhan menurunkannya selama mereka berada di Gunung Sinai. Ini mau menandakan mereka umat Tuhan yang punya cara hidup berbeda dengan bangsa-bangsa lain. Mereka punya aturan, aturannya adalah aturan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, pertanyaannya, mengapa Tuhan menurunkan, Tuhan memberikan aturan, hukum, ketetapan, dasar titah kepada umatnya? Mengapa kira-kira? Karena Allah itu kudus. Segala sesuatu yang datang menghampiri Allah yang kudus akan mati. Karena Allah itu maha kudus, maka umatnya pun harus kudus. Kekudusan itulah yang harus ditunjukkan oleh umatnya lewat cara hidup mereka setiap hari. Maka Imamat pasal 19 sampai 20 itu merupakan aturan cara hidup kudus di hadapan Allah. Allah yang maha kudus itu tidak terhampiri yang najis. Tidak dapat didekati oleh yang cemar. Karena itulah umat itu harus kudus. Caranya bagaimana? Hidup menuruti aturan, peraturan yang diberikan oleh Tuhan Allah. Umat dipanggil untuk hidup menuruti peraturan, hukum, ketetapan, titah yang diberikan Allah kepada mereka. Itu menjadi dasar, menjadi pedoman hidup orang Israel. Nah, kalau peraturan, hukum, ketetapan yang diberikan Tuhan itu ditaati, maka hasilnya adalah berkat. Kalau kitab Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu menjelaskan kepada kita, kalau umat itu setia melakukan perintah Tuhan, mereka akan mendapatkan berkat. Tapi kalau umat itu melawan, tidak melakukan dalam ketaatan perintah Tuhan, mereka akan mendapatkan kutuk. Ini hasil yang diperoleh. Kalau taat mendapatkan berkat, kalau tidak taat mendapatkan kutuk. Tinggal sekarang umat itu memilih mau taat atau mau tidak taat. Tuhan memberikan kebebasan. Dan Tuhan memberikan pilihan. Mau taat dapat berkat, tidak taat kamu akan dikutuk. Karena itu, ketaatan yang membawa berkat itu pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Pasti akan mendatangkan kebahagiaan. Sekarang tergantung pada umat. Apakah umat itu setia atau tidak, melakukan atau tidak. Dan dalam sejarah orang Israel, itu jelas menunjukkan bagaimana mereka dihukum oleh Tuhan karena ketidaktaatan. Bagaimana kutuk itu datang dalam hidup mereka karena ketidaktaatan. Tapi ketika mereka menyatakan hidup taat kepada Tuhan, mereka mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, tadi saya katakan kitab Imamat ini berisi perintah Tuhan yang mengatur bagaimana umat hidup kudus di hadapan Tuhan Allah yang maha kudus. Nah, perikop bacaan kita lihat ayat 30 sampai seterusnya. Ayat 30
itu mengatur waktu peribadahan. Kamu harus memelihara hari-hari Sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Memelihara hari-hari Sabatku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari Sabat itu adalah hari perhentian. Hari perhentian dari semua pekerjaan. Dalam konteks orang Yahudi, hari Sabatnya itu adalah hari Sabtu. Ya. Hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Maka ada 7 hari, 1 hari adalah hari perhentian untuk beribadah. Khusus untuk beribadah. 6 hari yang lainnya waktu untuk bekerja. Coba kita bandingkan 6 dengan 1 itu mana lebih banyak? 6 hari bekerja. Tuhan hanya meminta 1 hari. Untuk kamu beristirahat dari segala pekerjaanmu. Lalu kamu mengambil waktu itu untuk beribadah. Beribadah kepada Tuhan. Hari Sabat adalah hari yang dikuduskan oleh Tuhan. Untuk umat datang beribadah kepada Tuhan. Memuliakan nama Tuhan. Memelihara hari-hari Sabatku. Arti kata memelihara itu bukan hanya sekedar melakukan. Tapi menjaganya, mentradisikannya, mewariskannya kepada generasi selanjutnya. Dilakukan dengan tekun, dilakukan dengan setia. Itu namanya memelihara. Umat dipanggil untuk menjadikan hari Sabat itu sebagai hari perhentian untuk beribadah kepada Tuhan. Dan itu dipelihara. Terus menerus dilakukan. Sehingga menjadi kebiasaan, tradisi yang dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya. Kalau dalam konteks kita, hari Sabat itu hari apa? Hari Minggu. Kenapa kita beribadah di hari Minggu? Dasarnya apa? Kebangkitan Yesus. Dasar kita melakukan ibadah di hari Minggu adalah Yesus bangkit pada hari Minggu. Itulah iman kita. Iman kepada Yesus yang bangkit pada hari Minggu itu, itulah yang menjadikan kita beribadah pada hari Minggu. Maka kalau dikaitkan dengan kita, memelihara hari Sabatku, kata Tuhan, memelihara hari Minggu sebagai hari perhentian, di mana kita datang beribadah kepada Tuhan Allah, menyembah Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Kita datang menyembah kepadanya. Memelihara, ajakan kepada umat, peliharalah itu. Lakukan terus menerus. Dan wariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Menjadi tradisi, kebiasaan yang hidup di dalam kehidupan umat. Lalu yang kedua, ayat 31. Larangan agar tidak berpaling kepada arwah dan roh peramal. Ini masih ada hubungannya dengan pada ayat yang ke-30. Kebiasaan bangsa-bangsa bukan Yahudi itu datang kepada roh peramal. Datang kepada seseorang yang bisa memanggil arwah. Tujuannya apa? Untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Untuk meminta petunjuk apa yang akan dilakukan. Roh orang mati, arwah. Ya sampai sekarang masih hidup itu. Bahkan banyak orang Kristen yang datang meminta petunjuk kepada orang mati. Betul enggak? Masih banyak orang Kristen minta petunjuk kepada arwah. Bahkan pergi juga kepada peramal-peramal. Minta petunjuk, bukan datang kepada Tuhan minta petunjuk.
siapa roh orang mati? Siapa roh peramal? Itu semuanya makhluk ciptaan Tuhan. Sama dengan kita. Ciptaan Tuhan. Itu berarti dia berada di bawah kuasanya Tuhan. Lalu mengapa mencari petunjuk kepada orang mati? Bangsa-bangsa di sekitar orang Israel itu biasa melakukannya. Karena itu Tuhan mengatakan jangan minta petunjuk kepada arwah orang mati atau kepada roh peramal. Itu berarti sama dengan percaya kepada orang mati, percaya kepada roh peramal. Itu kalau dihubungkan dengan ayat 30, memelihara hari sabatku, berarti orang tersebut tidak datang lagi beribadah kepada Tuhan, tapi justru datang menyembah kepada arwah orang mati, minta petunjuk. Mau mengetahui tentang apa yang akan terjadi, mau mengetahui masa depan, minta petunjuk kepada orang mati atau kepada roh peramal. Itu sama dengan mengkhianati Tuhan, menduakan Tuhan. Orang Kristen banyak menduakan Tuhan. Maka perlu selidiki kembali diri kita. Jangan sampai kita menduakan Tuhan, menjadikan arwah orang mati sebagai Tuhan yang menentukan hidup kita, atau roh peramal yang menentukan hidup kita. Bukan itu. Tuhan Allah yang empunya kuasa, yang memiliki segalanya, yang menciptakan semuanya, dialah yang empunya kuasa. Maka minta petunjuk kepada Tuhan. Minta petunjuk kepada Tuhan. Lalu yang berikutnya, ayat 32, menghormati orang yang ubanan, menghormati yang tua. Ini menarik, nats ini diangkat di hari lanjut usia nasional. Karena banyak sekali orang sekarang tidak menghormati orang tuanya, orang yang sudah ubanan, atau orang yang sudah tua. Ya bisa juga sih karena apa tidak dihormati, mungkin karena ya perilakunya menjengkelkan gitu ya. Karena banyak juga orang-orang tua yang tidak menjadi teladan. Ya, banyak orang tua yang tidak menjadi teladan sehingga orang-orang muda tidak menghormati. Nah, ini kembali lagi kepada kita gitu ya. Orang-orang yang sudah tua, yang sudah lanjut usia atau lebih tua dari orang-orang muda, ya tempatkan diri sebagai orang tua, sebagai orang yang lebih tua, yang memberikan contoh teladan yang baik kepada orang-orang muda. Ya, memang dalam praktek kehidupan kita, kalau orang tua itu menunjukkan wibawa, menunjukkan kasih sayang, ya, menunjukkan teladan yang baik, itu orang-orang muda tanpa diminta itu menghormati loh. Ya. Jadi artinya kembali lagi, kita orang tua menjadikan diri sebagai orang yang menjadi panutan, ya, yang penuh kasih sayang, yang merangkul, ya, yang memberikan dukungan, kekuatan bagi orang-orang muda. Nah, umat ini diberikan aturan supaya mereka menghormati orang yang sudah ubanan dan yang sudah tua. Tuhan menginginkan orang-orang muda itu menghormati orang-orang yang sudah tua. Karena apa? Orang-orang tua ini sudah banyak melakukan yang baik untuk anak-anak muda. Dan itu perlu dihargai, perlu dihormati. Ya, karena lewat orang tua juga Tuhan bekerja, memberikan berkatnya, bimbingannya kepada orang-orang muda. Lewat orang tua
kita mendapatkan kasih sayang Tuhan. Kita mendapatkan pembelajaran dari Tuhan. Kita mendapatkan hal-hal yang indah dari Tuhan. Bukan dari yang lain. Dari orang tua. Kita mulai dari orang tua kita. Ya. Bagaimana mereka mengasihi kita, mengajar kita, merawat kita, membesarkan kita, sampai kita menjadi orang tua kembali. Lalu berikutnya, ayat 33 sampai 34, sikap terhadap para pendatang. Supaya mereka tidak menindas. Mereka hidup bukan hanya murni sebagai orang Yahudi, tapi ada juga para pendatang di tengah-tengah mereka, bangsa-bangsa lain. Nah, sikap yang harus diterapkan adalah sikap menghormati mereka juga. Tidak menindas. Kamu kan para pendatang, kamu kelas 2, sudah kamu sana saja. Kan sering kita diperlakukan demikian ketika kita menjadi pendatang di suatu tempat. Ya, sering dikerjai, sering dibully. Tuhan menghendaki umatnya ketika ada pendatang tinggal bersama dengan mereka, mereka tidak menindas. Justru harus diperhatikan para pendatang itu dan diperlakukan sama, sederajat dengan orang-orang asli, orang-orang pribumi. Diperlakukan sama. Karena apa? Dulu mereka pernah menjadi budak di tanah Mesir. Menjadi pendatang di sana, diperlakukan buruk, menjadi budak. Pengalaman itu harus diingat supaya memperlakukan orang asing tidak demikian. Tapi dihormati, diperhatikan, diperlakukan sama dengan mereka. Lalu pada ayat 35 sampai 36 itu aturan mengenai peradilan, penggunaan neraca, batu timbangan, supaya tidak curang, tetapi benar. Ya, memperlakukan orang lain di peradilan itu, kalau memang benar, benar, kalau salah, salah. Berdagang menggunakan timbangan, neraca, kalau memang ukurannya demikian, demikian. Bukan di apa itu kalau di pasar itu ya, timbangan gitu ya, dikasih ganjalnya, supaya 1 kilo katanya. Ternyata ketika kita timbang di timbangan yang lain kurang 1 kilo. Itu perbuatan curang. Umat Tuhan tidak boleh melakukan demikian. Ya, tidak boleh melakukan demikian. Lalu ayat 36, perintah Tuhan agar umat berpegang pada segala peraturan dan melakukan semuanya. Pada ayat 36 ini Tuhan menekankan kembali supaya umat ini berpegang pada segala peraturan dan melakukan semuanya. Ini hanya beberapa yang diangkat terkait dengan hidup kudus sebagai umat Allah. Yang kita pelajari hanya beberapa bagian. Tapi pasal 19 sampai pasal 20 di sana kita bisa belajar bagaimana Tuhan menginginkan umatnya itu hidup dalam kekudusan. Boleh nanti Bapak Ibu Saudara membacanya di rumah. Nah, sebagai umat perjanjian baru, kita sebenarnya tidak terlepas juga dari peraturan atau hukum atau ketetapan yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Jadi apa yang disampaikan Tuhan kepada Musa itu untuk umatnya bukan hanya berlaku bagi umat Israel, tapi juga berlaku untuk kita. Karena kita adalah umat perjanjian baru yang ditebus Allah melalui Yesus Kristus. Maka semua aturan peraturan perintah Tuhan yang diberikan kepada umatnya itu juga merupakan kewajiban bagi kita. Merupakan keharusan untuk kita melaksanakannya. Karena apa? Di dalam Yesus Kristus itu kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita. Dan karena keselamatan yang diberikan oleh Yesus kita dapat bertemu dengan Allah yang Maha Kudus.
Bukan kita kudus, tapi Tuhan menguduskan kita. Nah, sebagai umat yang sudah dikuduskan oleh Allah, maka semua hukumnya, peraturannya, titahnya itu menjadi kewajiban bagi kita. Menjadi keharusan untuk kita laksanakan. Karena kalau Allah yang Maha Kudus kita dekati, lalu perbuatan kita cemar, kita tidak akan pernah bertemu dengan Allah. Maka perbuatan kita yang hidup dalam kekudusan ini penting untuk kita kembangkan. Supaya kita bisa bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Nah, ketika peraturan, hukum Tuhan, titah Tuhan kita kerjakan, itu dampaknya sangat baik. Ya, tadi tema kita mengatakan ketaatan mendatangkan kebahagiaan. Kalau kita Bapak Ibu Saudara menaati hukum di dunia ini saja, hidup kita pasti aman. Tidak ada pencuri, tidak ada pemerkosa, tidak ada apalagi penipu, ya. Kalau semuanya kita taat pada hukum, pada peraturan yang ada enggak masalah dalam hidup kita? Tidak ada. Kalau kita semuanya melakukan aturan-aturan yang berlaku, hukum yang berlaku, hidup kita itu lurus semuanya. Hidup kita itu akan aman, tentram, damai. Membuat kita bahagia. Kenapa? Tidak ada orang-orang yang melanggar hukum di sana. Semua yang melanggar hukum itu menghasilkan masalah. Masalah menghasilkan penderitaan, kesusahan, kesedihan, kemarahan, dan seterusnya. Kalau kita semuanya mengikuti itu, aman dunia. Ya, maka betul, ketaatan menghasilkan kebahagiaan. Menaati hukum, aturan peraturan di dunia ini saja aman. Apalagi menaati perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu di atas dari semua hukum-hukum yang ada di dunia ini. Ketika kita melaksanakannya, tidak ada satupun yang melanggar hukum di dunia ini. Sebab apa? Dia di atas semuanya. Maka jikalau kita semua hidup tidak melanggar hukum, tidak melanggar perintah Tuhan, kita hidupnya semuanya aman, damai, tentram, ya, berbahagia semuanya. Tapi itu, kita kan masih suka melanggar hukum toh? Masih suka melanggar hukum kita ini. Sekarang coba kita pikirkan bagaimana supaya kita itu tidak melanggar hukum. Ya, ada pagar ini adalah hukum Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan. Jangan sampai lewat dari pagar. Nah, di sini berarti kita harus menertibkan diri kita. Tadi ya, Tuhan itu memberikan kebebasan. Mau pilih taat pada Tuhan, datang berkat, atau tidak taat pada Tuhan, datang kutukan. Ya, tinggal kita yang memilih, pilih yang mana. Tapi ketika kita setia melakukan hukum Tuhan, perintah Tuhan, kita akan bahagia. Sebaliknya, kita akan binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khususnya di hari ulang tahun Hari Lanjut Usia Nasional. Ini hari Halun ya. Hari Lanjut Usia Nasional. Yang ke-30. 30. Ini bagi bangsa Indonesia baru 30 tahun. Ya, mengingat para orang tua dengan segala keterbatasan, dengan segala kelebihannya. Indonesia baru mengingatnya 30 tahun. GPIB berapa? Usia PKLU? 18. 14. GPIB baru 14 tahun. Itu artinya apa? Para orang tua itu sering dilupakan. Kalau orang Malaysia menyebutkan orang tua itu hari apa? Lanjut usia apa? Laskar tak berguna.
Bahasa orang Malaysia, laskar tak berguna katanya. Kasihan toh, kasihan. Itulah kenyataan. Bagaimana para orang tua itu yang sudah lanjut usia itu memang, apalagi kalau sudah pensiun, dilupakan. Tapi coba ketika dia masih bekerja, masih banyak duitnya, banyak orang datang, ya minta ini, minta itu, tolong ini, tolong itu. Tapi ketika sudah pensiun, dilupakan. Indonesia baru 30 tahun mengingatnya bahwa ternyata penting orang tua itu dihargai. GPIB baru 14 tahun. Ya. Ini apa artinya bagi kita? Orang-orang muda, kita semuanya ingat orang tua. Hargai mereka. Ya. Mereka sudah melakukan banyak hal yang produktif, yang positif dalam hidupnya ketika dia masih muda. Ketika dia masuk usia lansia 60 tahun sampai ke atas, memang uang jangan minta kepadanya. Karena dia tinggal menikmati uang pensiun, tinggal sedikit. Tapi hikmat yang dia miliki semakin cerah ceria. Ya, semakin berhikmat. Pemikiran-pemikiran hikmat itu ada pada mereka. Itulah yang diperlu bagi orang-orang muda. Pengalaman mereka yang cukup banyak itu membuat mereka matang, dewasa penuh. Bagi orang-orang muda banyaklah belajar kepada orang tua. Karena para orang muda sering sekali kan begini, menganggap remeh orang tua. Apalah yang kamu tahu. Apalagi orang muda yang sudah pintar, canggih dengan teknologi, itu orang tua yang tidak paham dengan teknologi, dianggap nggak tahu apa-apa. Memang menggunakan teknologi itu dia nggak tahu. Tapi pemikiran-pemikiran yang positif, yang bijaksana ada pada mereka. Itu perlu digali, ditanya. Sebab apa? Pengalaman mereka tuh banyak sekali. Dan pengalaman itu menghasilkan hikmat. Bagi kita orang-orang muda jangan remehkan mereka. Ya, kita yang masih punya orang tua seringlah bertanya kepada mereka tentang pengalamannya. Sebab pengalaman itu mengajarkan kita berhikmat memutuskan sesuatu. Bagi yang tidak punya lagi orang tua, bertanyalah pada orang-orang tua yang ada di dekat Bapak Ibu Saudara. Tanya, kalau ada masalah ini, bagaimana pendapatmu? Ya, bagaimana pendapatmu? Sikapku harus apa? Tanya sama mereka. Karena mereka punya banyak hikmat. Pengalaman-pengalaman itu membuat mereka berhikmat. Maka ketika di hari lanjut usia ini, kita diajarkan untuk menghormati para orang tua, mendengarkan mereka. Ya, hasilnya ketika para orang tua setia beribadah, para orang muda menghormati orang tua, hasilnya adalah kebahagiaan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.
Jemaat, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Mari kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat, mari berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah kami di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami. Engkau menguduskan kami dan melayakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus, bertemu dengan Engkau Allah yang Maha Kudus. Dan sebagai umat yang telah Engkau selamatkan, maka cara hidup kami seharusnya berbeda dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Engkau, dari orang-orang yang tidak percaya kepadamu. Hidup kami harus dalam kekudusan, agar kami dapat bertemu dengan Engkau, ya Tuhan Allah kami yang Maha Kudus. Kami belajar dari firman-Mu untuk menjadikan hari Tuhan, hari Minggu, Sabat Tuhan, sebagai hari bagi kami beristirahat. Kami mempergunakannya benar-benar untuk beribadah, bukan untuk beristirahat di rumah atau untuk bermalas-malasan. Tapi mempergunakan waktu ini untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan, dan belajar dari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami masing-masing memelihara hari Sabat tersebut untuk kami beribadah kepada Tuhan. Engkau juga mengajar kami sebagai umat yang telah Engkau kuduskan untuk tidak bertanya kepada roh orang mati atau roh peramal. Engkau mengampuni kami jikalau kami melakukannya. Kiranya firman-Mu benar-benar termaterai dalam diri kami, mengingat bahwa Engkaulah Tuhan Allah kami yang Maha Kuasa, yang empunya semuanya, yang mengatur semuanya. Bukan arwah orang mati, bukan juga roh peramal. Kiranya kami Tuhan tetap teguh, berpegang pada firman-Mu, menjadikan Tuhan sebagai petunjuk dalam kehidupan kami, dan kehendak-Mu sebagai pedoman yang kami kerjakan. Engkau juga mengajar kami ya Tuhan, untuk kami tidak memperlakukan orang lain dengan semena-mena, tapi kami menghormati, menghargai mereka, meskipun mereka
bukan siapa-siapa kami, tapi mereka adalah sesama kami, sesama yang Tuhan juga ciptakan. Tuhan memanggil kami untuk menghargai, menghormati sesama kami. Kiranya Engkau Tuhan yang menolong kami juga untuk berlaku jujur, adil dalam hidup kami ini. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan, kami kerjakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga ya Tuhan karena 30 tahun Hari Lanjut Usia Nasional ini dirayakan. Kami mengingat para orang tua kami yang sudah lanjut usia, yang kadang kami tidak menghargai mereka, karena tidak ada lagi yang bisa kami harapkan dari mereka. Padahal mereka punya sesuatu yang berharga, hikmat. Pengalaman yang panjang membuat mereka berhikmat. Kiranya kami orang-orang muda menghargai para orang tua kami yang sudah lanjut usia, mau mendengarkan mereka, belajar dari mereka tentang banyak hal. Sehingga pengalaman-pengalaman mereka dan hikmat mereka itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Engkau mengajar kami untuk menghormati orang tua, kiranya kami pun melakukannya. Tuhan memberkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia di Jemaat Mangamaseang ini. Kiranya Tuhanlah yang menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan, panjang umur, kekuatan, sukacita. Sehingga hari-hari hidup yang dijalani itu merupakan hari yang penuh sukacita bagi mereka. Kiranya Tuhan yang menghadirkan keluarga yang penuh kasih, menghadirkan sesama yang penuh kasih terhadap mereka, sehingga mereka tidak merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna karena perbuatan kami. Kami mohon padamu Tuhan, angkat hati para orang tua kami, supaya mereka memiliki semangat menjalani hidup dan berbagi pengalaman hikmat kepada kami orang-orang muda. Mereka juga punya tugas ya Tuhan untuk menasihati, mendoakan. Kiranya ini pun dikerjakan para orang tua kami dengan baik dan benar. Keteladanan yang baik kiranya ada pada orang tua kami, sehingga kami para orang-orang muda menaruh rasa hormat, bersikap menghargai orang-orang tua kami. Berkati ya Tuhan para orang tua kami yang hidup sendiri, kiranya mereka tidak sendirian. Roh Tuhan membuat mereka bersuka cita menjalani hidupnya. Bagi orang tua kami yang dirawat di rumah, yang tidak bisa keluar dari rumah karena keterbatasan, kekuatan, kesehatan, Tuhan juga yang membuka hati mereka. Roh Tuhan ada pada mereka untuk membuat mereka bersuka cita. Kiranya hati mereka terpaut pada Tuhan. Untuk para orang tua kami yang masih tetap bekerja meskipun sudah lanjut usia, Tuhan berikan mereka kekuatan. Kiranya anak-anak dapat mengerjakan tugas pekerjaannya dan menghidupi orang tuanya. Segala pengalaman orang tua kami, kesusahan hidup yang dijalani sampai sekarang ini, kiranya Tuhan hadir untuk menopang, menguatkan para orang tua kami. Kiranya kuasa Tuhan menguatkan, memberikan semangat pengharapan dalam diri mereka. Iman percaya mereka ya Tuhan, kiranya Tuhan tetap pelihara. Kami berdoa bagi kami semuanya, kami dan keluarga kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, saudara-saudara kami. Keluarga yang kami bangun ini Tuhan bersama dengan mereka, kiranya tetap ada di hadapan Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhanlah yang menjaga, Tuhan mencukupkan apa yang kami perlukan, Tuhan memeliharanya. Kiranya kami saling mengasihi satu dengan yang lain dan menjaga keluarga kami, menjaga perkawinan kami, menjaga masa depan kami. Tuhan menolong kami untuk dapat bekerja dengan baik, mengusahakan yang terbaik bagi hidup keluarga kami. Jangan biarkan kami menjadi orang yang suka melawan hukum, suka melawan peraturan, etika, moralitas, supaya kami tidak dibawa ke dalam masalah-masalah. Sebab Tuhan menjanjikan kebahagiaan jikalau kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Ketika itu kami terapkan dalam hidup keluarga kami, maka keluarga kami pun
akan mengalami kebahagiaan. Tuhan berkati kami untuk mengerjakannya. Kami berdoa ya Tuhan bagi gereja Tuhan ini, Jemaat Mangamasean. Berkatilah seluruh tugas pelayanan yang dilakukan. Pelayanan persekutuan, kesaksian, dimanapun jemaatmu berada. Di sanalah kami bersaksi, melayani, dan bersekutu. Kiranya kami mengerjakan tugas ini dengan baik. Berkati majelis jemaat, berkati PHMJ, berkati pengurus Pelkat, berkati komisi-komisi yang ada, berkati semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, tim kerja yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, khususnya dalam pembangunan kantor lama. Kiranya kuasa Tuhan yang memberkati kami untuk mengerjakannya. Mengerjakannya dalam kerendahan hati, mendengarkan suara Tuhan ketika kami mengerjakannya, sehingga bukan maunya kami, tapi maunya Tuhan. Kiranya Tuhan sebagai kepala gereja memampukan kami untuk mengerjakan dengan baik. Kami berdoa ya Tuhan, bagi warga jemaat yang sedang mengalami sakit, baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kami doakan Oma Ani Victor, Bapak Tahir Paputungan, Ibu Maya Pinontoan, Ibu Resmiati Thomas, Ibu Rosta Kalawangan, Bapak Daniel Dumais. Kuasa Tuhan yang memberikan kekuatan pada tubuh mereka, dan Tuhanlah yang memulihkan mereka dari sakitnya. Kami doakan warga jemaat sektor pelayanan 2 secara khusus, keluarga Sidani Dabuke, keluarga Kasenda Lasut, keluarga Paputungan Adipati, keluarga Emma Bawele. Tuhan berkatilah keluarga-keluarga ini. Engkau lebih tahu apa yang terjadi dalam hidup keluarga mereka, pergumulan mereka, harapan dan cita-cita mereka. Mari Tuhan Engkau hadir untuk menyertai, memimpin keluarga ini dan memberkati. Kami mendoakan bagi warga jemaat yang bersuka cita karena pertambahan usia kelahiran dan juga usia perkawinan dalam minggu ini. Kiranya kuasa Tuhan yang memberikan sukacita bagi mereka, merayakan hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan. Kiranya dalam perjalanan hari-hari hidup itu mereka mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang benar, yang berguna, seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga mendoakan pergumulan bangsa kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati bangsa ini dengan segala persoalan yang ada. Kuasa Tuhan yang bekerja untuk memberikan yang terbaik bagi bangsa kami. Kiranya kami sehati sepikir, saling menghargai, saling bekerja sama membangun negeri kami. Jikalau tingkat kejahatan sedemikian hebat sekarang ini, kiranya roh Tuhan bekerja, menyadarkan banyak orang untuk tidak melakukan tindak kejahatan. Kiranya kami ada dalam penyertaan Tuhan, roh Tuhan bekerja, membuat kami semuanya, masyarakat Indonesia ini, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik itu dalam kehidupan. Berkati juga pemimpin kami, presiden, wakil presiden, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, camat, juga kepala desa. Dari tingkat pusat sampai daerah, Engkau Tuhan memberkati mereka, memberikan hikmat bagi mereka untuk memimpin bangsa kami. Kiranya mereka takut akan Tuhan dan mengerjakan kepemimpinannya dalam takut akan Tuhan sehingga menghasilkan kemajuan, peningkatan, kemakmuran bagi bangsa kami ini. Kami serahkan Tuhan, bangsa kami, pemimpin kami, gereja-gereja Tuhan yang hadir di Indonesia ini, jemaat-Mu, Jemaat Mangamasean, dan kami semua yang hadir ini ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu Tuhan menyertai kami, membimbing kami, dan mengaruniakan segala berkat-Mu bagi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Kita mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara. Paduan suara apa? Seruling. Jemaat, mari kita bersyukur untuk anugerah hidup dan keselamatan dari Allah Tritunggal. Mari bersyukur atas nafas kehidupan yang masih diberikan Bapa kepada kita. Mari bersyukur atas kerelaan Sang Putra yang berkorban bagi kita. Mari bersyukur
atas teladan yang Kristus berikan hingga menuntun gerejanya untuk mengikuti jejaknya. Mari bersyukur untuk semua anggota PKLU yang terus bertahan dalam imannya dan memberikan kami contoh bagaimana mengasihimu. Mari bersyukur atas Roh Kudus yang setia menuntun umatnya melewati berbagai keadaan. Roma pasal 12 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua mengingatkan kita, karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan sempurna. Jemaat memberi persembahan melalui pundi yang diedarkan oleh presbiter bertugas. Pundi berwarna hijau untuk dana pelayanan rutin dan pundi berwarna merah untuk dana pelayanan non-rutin. Kotak persepuluhan, kotak persembahan syukur, dan kotak dana perbaikan kantor lama tersedia di depan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita berbuat apa dengannya. Amin. Amin.
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terima kasih untuk hidup yang Engkau anugerahkan kepada kami. Inilah hidup kami yang kami persembahkan bagimu. Pakailah untuk mewartakan kasih-Mu. Biarlah hidup kami menjadi berkat bagi segenap ciptaan-Mu. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian sejenak untuk mendengarkan warta jemaat hari ini, Minggu 31 Mei 2026. Ucapan terima kasih. Presbiter bertugas mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, MTH. Pelayanan pujian, paduan suara seruling Mangamaseang. Organis, Saudari Melody Patiasina. Pemandu lagu, Ibu Lina Manoi Noya. Operator multimedia, Mangamaseang Multimedia. Tuhan Yesus Kepala Gereja memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari beserta keluarga. Bidang teologia persidangan gerejawi. Ibadah hari Minggu Pelkat dan keluarga. Ibadah hari Minggu Pelkat PA dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 08.00 WITA di Gedung Serbaguna dan Pospel Antang. Ibadah hari Minggu Pelkat PT dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 09.30 WITA di Gedung Serbaguna, Mangamaseang. Ibadah Pelkat GP Gabungan hari Selasa 2 Juni 2025 pukul 19.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Ibadah Pelkat PKP hari Selasa 2 Juni 2025 pukul 17.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Ibadah keluarga hari Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di sektor pelayanan 1 sampai dengan sektor pelayanan 10. Ibadah Pelkat PKB Gabungan hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 18.00 WITA dilaksanakan di Gereja Mangamaseang. Ibadah pengucapan syukur. Ibadah pengucapan syukur akan dilaksanakan di 1. Keluarga Loisa M. Parihala Patiasina, Patinama, pada hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 11.30 WITA dengan alamat Jalan Landraki, Perumahan Depalada Cyber Residence nomor 12G. Mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 5, keluarga Pendeta Christine Jama Kaunang, keluarga Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, Vikaris Selena S. Sihombing, dan PHMJ GPIB Mangamaseang, Makassar. 2. Keluarga Rosmiah Makapindar Mardan, pada hari Jumat 5 Juni 2026 pukul 19.30 WITA dengan alamat Jalan Dirgantara nomor 28B. Mohon kehadiran warga jemaat sektor pelayanan 1, keluarga Pendeta Christine Jama Kaunang, keluarga Pendeta Besti Laborita Simon Panggabean, Vikaris Lena S. Hombing, dan pegawai kantor GPIB Mangamaseang, Makassar. Ibadah Bulan Pelkes GPIB 2026.
Dalam rangka bulan Pelkes GPIB 2026, maka dalam ibadah hari Minggu dan ibadah keluarga sepanjang bulan Juni 2026 akan menggunakan tata ibadah dan renungan yang telah disediakan oleh Majelis Sinode GPIB. Ibadah pembukaan bulan Pelkes dilaksanakan pada hari Minggu 7 Juni 2026. Bidang Germasa, senam bersama dan kerja bakti. Dalam rangka memperingati Hari Lanjut Usia Nasional tahun 2026, sesuai dengan program kegiatan bidang 3 Germasa, akan dilaksanakan senam bersama, dilanjutkan dengan kerja bakti pada hari Sabtu 6 Juni 2026 pukul 07.00 WITA sampai selesai di halaman Gereja Mangamaseang. Konsumsi disiapkan oleh sektor pelayanan 1 dan 2. Mohon kehadiran seluruh anggota PKLU dan warga jemaat. Bidang PPSDI PPK, Mangamaseang bernyanyi. Jadwal latihan anggota Mangamaseang bernyanyi setiap hari Sabtu pukul 16.00 WITA sampai dengan 18.00 WITA. Mohon kehadiran seluruh anggota Mangamaseang bernyanyi. Bidang pembangunan ekonomi gereja, imbauan. Mengimbau kepada warga jemaat untuk berkontribusi dalam program dana duka dan dana diakonia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu. Efesus 4 ayat 2b. Bidang Inforkom Litbang, pengunduran diri. Berdasarkan surat permohonan pengunduran diri dari yang bersangkutan, Saudari Natasha Fiona Marwanaya mengundurkan diri sebagai pengurus Ketua Pelkat PA GPIB Mangamaseang Makassar. Tanggung jawab PLT Pelkat PA adalah Saudara Cliff Taasya. Tim kerja penghabisan pelayan firman dan sakramen GPIB. Berdasarkan surat tugas Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang tanggal 28 Mei 2026 telah terbentuk tim kerja penghabisan pelayan firman dan sakramen GPIB. Daftar nama tim kerja dapat dibaca dalam buku Warta Jemaat halaman 14. Atestasi. Berdasarkan surat permohonan dan pengisian formulir data calon warga jemaat, terhitung tanggal 30 Mei 2026, keluarga Richard Rinaldi Putra, Freli Olivia Sairdekut dengan alamat BTN Asabri, Blok C5 nomor 16, terdaftar sebagai anggota jemaat GPIB Mangamaseang, sektor pelayanan 7. Jika keluarga yang dimaksud hadir dalam ibadah saat ini, dipersilakan berdiri. Kedua, berdasarkan surat atestasi nomor 3682-MGM-SA-5 Romawi _2026 tanggal 29 Mei 2026, Saudara Marcelino Carlos Hurulodo, atestasi dari GPIB Jemaat Mangamaseang, sektor pelayanan 5 ke GKMI Petra Depok, Jawa Barat. Ucapan selamat hari ulang tahun. Majelis Jemaat GPIB Mangamaseang mengucapkan selamat hari ulang tahun kelahiran bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia dalam pekan ini, terhitung tanggal 31 Mei 2026 sampai dengan 6 Juni 2026. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari di usia yang baru. Kehadiran warga jemaat dalam ibadah ini, pria 103 orang, wanita 176 orang, jumlah 279 orang. Libur resmi nasional. Sehubungan hari libur resmi Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan hari libur kantor Majelis Jemaat, maka hari libur tersebut
dialihkan ke hari Selasa 2 Juni 2026. Kantor Majelis Jemaat akan kembali buka hari Rabu 3 Juni 2026. Penutup. Majelis Jemaat GPIB Mangaseang mengucapkan terima kasih kepada seluruh warga jemaat, tamu dan simpatisan yang telah mengikuti ibadah saat ini, dan atas segala bentuk bantuan yang diberikan untuk mendukung terselenggaranya pelayanan dan kesaksian. Tuhan Yesus Kepala Gereja senantiasa memberkati kita sekalian. Demikian Warta Jemaat, selamat hari Minggu. Jemaat, kita akan mendengarkan pesan Hari Lanjut Usia Nasional. Dipersilakan. Shalom. Selamat siang, Bapak, Ibu, Opa, Oma, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mensyukuri dan mengingat rayakan Hari Lanjut Usia Nasional yang ke-30 tahun yang jatuh pada tanggal 29 Mei 2026. Maka Dewan PKLU GPIB memberikan apresiasi dan atensi kepada seluruh jemaat GPIB di Indonesia yang telah berusia lanjut usia, yaitu kategori 60 tahun ke atas. Dari apresiasi itu telah dikemas pesan dan sambutan Halun ke-30 ini dalam bentuk video yang akan kita saksikan bersama. Selamat menyimak, memahami, dan mengikuti video ini. Disilakan. Shalom warga lansia GPIB. Hari Lanjut Usia Nasional kita peringati setiap tahun sebagai wujud pengakuan dan apresiasi atas peran dan partisipasi kaum lanjut usia Indonesia dalam kehidupan bangsa dan negara. Kaum lanjut usia sebagai garda pengawal nilai-nilai luhur bangsa, nilai-nilai moral dan spiritual, dan pelestari nilai budaya dan kesetiakawanan sosial, berperan penting dalam pembangunan karakter bangsa. Peran kaum lanjut usia sangatlah penting untuk mewujudkan misi GPIB, yaitu menjadikan warga GPIB sebagai pribadi teladan dalam melaksanakan kebenaran Allah. Program kerja GPIB tahun ini mengusung tema bertumbuh dalam keselamatan, mengamanatkan pentingnya pertumbuhan rohani umat untuk hidup dalam kebenaran Allah. Untuk itu, warga lansia GPIB melalui PKLU Jemaat perlu mengembangkan program-program pembinaan spiritual melalui peribadahan dan persekutuan yang inovatif sesuai kebutuhan spiritual kaum lansia. Juga kami berharap warga lansia GPIB terus belajar dan bertumbuh secara pribadi, mampu meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan diri, mempelajari hal-hal baru, termasuk teknologi digital. Mari kita salurkan potensi dan talenta kita melalui wadah PKLU di lingkungan jemaat masing-masing. Kita jalani kehidupan di masa lanjut usia dengan menjaga agar tetap sehat, semangat, terus berkarya dan berbuah menjadi berkat bagi keluarga, gereja, masyarakat, terutama untuk kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, kita dapat memenuhi tujuan nasional pembinaan lansia, yaitu menjadi lansia yang sehat, mandiri, dan bermartabat.
Selamat Hari Lanjut Usia Nasional ke-30. Tuhan Yesus memberkati. PKLU tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau. Video tadi, semoga kita semua bersukacita, menambah semangat kita, dan kita diberkati dan memberkati sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, dalam rangkaian Halun ini, saya mengundang semua anggota PKLU dan atau jemaat yang hadir pada kesempatan ini yang telah berusia 60 tahun ke atas, kita berdiri sama-sama dan kita mengucapkan yel-yel PKLU GPIB. Mohon untuk berdiri semuanya yang usia 60 tahun ke atas. Caranya yel-yel PKLU adalah jika saya mengucapkan PKLU, Bapak Ibu menyambutnya dengan gerakan dan kata kalimat bahwa tetap semangat. Kalau saya katakan pelayanan, kita semua sambut dengan segar dan hijau. Oke? PKLU, pelayanan. Satu kali lagi. PKLU, pelayanan segar dan hijau. Selanjutnya kami mengundang seluruh jemaat untuk berdiri dan kita menyanyikan lagu Mars PKLU yang didrive oleh paduan suara PKLU. Dinyanyikan bersama. Kamu lanjut usia, teruskanlah baktimu, pantang berhenti melayani dan bersaksi. Meski tubuhmu makin tua dan lemah, namun roh dan jiwa makin kukuh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayanan, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangat, haruslah tegak tekadmu berjalan-jalan. Janganlah kendor meski hancur umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayanan, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Jemaat tetap berdiri. Jemaat Tuhan, pergilah, nyatakanlah kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kepada segenap ciptaan. Jadilah teladan dunia, bawa damai di sekitarmu. Firman Tuhan jadi pandunya, yang membentuk hidupmu. Puji namanya, puji kuasanya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang ini sampai selama-lamanya.